Beberapa truk bermuatan dihentikan oleh petugas polisi. Namun saat diperiksa, petugas Cinapa terkejut ketika lehernya dikalungi celurit tajam. Ia diancam untuk tidak berbicara apapun dengan petugas lain hingga ia terpaksa berbohong dan mengizinkan truk-truk perampok itu melintas. Tak lama beberapa mobil menerobos begitu saja pos perbatasan karena Chota Thakur mendapatkan laporan kalau hutan terbakar dan banyak manusia terbakar hidup-hidup. Mereka menjerit meminta bantuan tapi tidak satupun dari mereka berani membantunya. Terlebih ada satu laki-laki mengaku dirinya adalah dewa kematian. Di tengah kebakaran hutan, ia berjalan membawa kapak senjatanya dan menantang semua para perampok itu untuk berkelahi dengannya. Beberapa bulan sebelumnya, seekor anjing yang tidak bersalah harus mati terlempar dari sebuah ruangan oleh salah satu anggota perampok yang tengah berdiskusi. Pemilik anjing tersebut sangat sedih dan menangis memandang pemakaman anjing kesayangannya. Sang ibu mencoba menenangkan putri yang terpukul atas kehilangan anjingnya. Kakek Vaishnavi yang tahu pelaku itu mencoba menghubungi MLA untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Namun anggota keluarga yang lain mencoba menghalangi untuk melakukan hal itu karena akan membahayakan semua anggota keluarga mereka. Sang kakek pun menurutinya, ia tidak mau nasib keluarganya sama seperti Brownie. Karena mereka tahu kekejaman saudara laki-laki MLA yang merupakan perampok tidak diragukan. Bahkan Trimurti yang merupakan MLA pun memberikan jalan untuk saudaranya. Perdagangan hewan yang dilindungi diketahui oleh pihak pemerintahan, bahkan gudang penyimpanan telah disegel. Namun Trimurti berjanji akan melakukan hal yang baik untuk membuka itu kembali. వచ్చిందికి వస్తారు పడాలా నేను గోవిందరావు సార్ ఆయన గోవిందరావు గారు ఏందబ్బా ఇట్టొచ్చుండావు ఎవడో యానిమల్ కోచింగ్ చేస్తున్నారని పో. Ia mendatangi sekolah milik Krishnamurti yang merupakan orang di balik tertangkapnya perdagangan ilegal miliknya. Ia meminta Krishnamurti untuk kembali membuka bisnisnya, namun ia menolak karena ia menganggap bisnis Madar Naidu tidaklah baik dan merusak lingkungan. Trimurti mengancam keluarga Krishnamurti kemudian pergi meninggalkan Krishnamurti. Ancaman Trimurti tidak main-main. Mobil yang berisi keluarga Krishnamurti diserang oleh orang-orang Madar Naidu. Hingga seluruh keluarga Krishnamurti sangat trauma. Sampai anak-anak Krishnamurti meminta ayahnya untuk melepaskan Trimurti dan bisnis Madar Naidu. Orang-orang yang melindungi Krishnamurti mencoba menghubungi Maharaj karena Vaishnavi tengah dalam bahaya. Berita pun menyebar dan berharap bisa didengar oleh Maharaj. Di Bonpal, iring-iringan mobil polisi yang membawa tahanan tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata api. Mereka menembaki mobil polisi hingga para petugas tidak berdaya dan menyerah. Kelompok bersenjata itu bersujud hormat ketika tahanan bernomor 306 keluar dari mobil tahanan. Maharaj, nama sang tahanan itu, meminta petugas untuk membuka borgolnya. Ia pun segera ikut bersama rombongan bersenjata itu. Maharaj dibawa ke desa Krishnamurti namun mobil yang ditumpanginya dihadang oleh petugas. Namun setelah Maharaj menjelaskan, ia dilepaskan. 2 సంవత్సరాల నుంచి చోరీ అయింది అప్పుడు ప్లేట్ వేశారు బోల్ట్ బిగించారు ఎస్ఐ మేడం ని పిలవరా ఏం చూస్తున్నావు పెద్దగా ఉండాలి ఏంటి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నావా బుల్లెట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చా మేడం? Krishnamurti menemui Maharaj dan segera memanggil Vaishnavi untuk menemuinya. Ingatan Maharaj segera melayang mengingat ia pernah menggendong Vaishnavi. Ia tersenyum melihat tingkah laku Vaishnavi yang begitu menggemaskan dan juga pintar. చెప్పిన డ్రైవర్ అవునమ్మా నిన్ను డ్రైవర్ అనే పిలుస్తా ఫస్ట్ గా నీ మీదకి వస్తున్నాడు ఓ మై గాడ్ తాతయ్య అమ్మా అందుకే తెలుసు. Maharaj membawa Vaishnavi sesuai arahan Krishnamurti. Melihat cucunya sangat nyaman dengan Maharaj, ia tersenyum dan yakin keselamatan Vaishnavi aman berada di tangan Maharaj. రిక్వైర్మెంట్ చెప్పలే కదా ఎందుకు Semua keluarga pun merasa senang ketika melihat senyum terpancar dari Vaishnavi. Stephen Raj mendapatkan tugas untuk menangkap Maharaj yang telah berhasil melarikan diri dari mobil tahanan.
Mendapatkan tugas itu, Stephen Raj merasa senang dan tidak akan membiarkan Maharaj hidup. కేసు అప్పచెప్తున్నాను. హలో నువ్వు ఏ అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నావు? Sementara Trimurti mulai merencanakan hal yang buruk untuk Krishnamurti, bahkan ingin sekali menghabisi Vaishnavi cucunya. వీటికి Kasus Madar Naidu dan Krishnamurti mulai disidangkan. Semua telah bersiap di ruang persidangan. Kecuali Stephen Raj yang malah mendatangi penjara untuk memberikan mereka minuman bersoda. Ia juga memeriksa tempat di mana Maharaj tinggal saat ditahanan. Namun narapidana yang ada di tahanan itu mengatakan Maharaj orang yang sangat baik. Bahkan ia pernah melindungi penjara ini ketika para narapidana ingin melarikan diri. జైలు నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యాడంటే అతను వీళ్ళు చెప్పిందంతా వింటుంటే Tugas Maharaj sebagai penjaga Vaishnavi mulai dijalankan. Ia benar-benar menjaganya dengan baik dan Vaishnavi merasa sangat bahagia. Hari-harinya dilalui bersama Maharaj. Terlebih ketika Maharaj memberikannya seekor anjing baru pengganti Brownie. Trimurti terkejut ketika di penjagalannya dia melihat Maharaj sudah menghabisi orang-orang kepercayaannya. జీవితంలో లేవడం చెప్తా ఉండదు అందరి బిల్లు మీకే సార్. Maharaj mengancam Trimurti untuk mencabut tanaman obat-obatan terlarang di antara tanaman kopi di perkebunan. Trimurti tidak bisa berbuat banyak hingga ia membiarkan Maharaj pergi dari tempatnya. Stephen Raj akhirnya berhasil menemukan Maharaj di rumah Krishnamurti. Ia mengatakan kalau tahu alamatnya dari syarat. Stephen membawa Maharaj untuk kembali ke penjara. Kepergian Maharaj membuat Vaishnavi sangat bersedih. సింహం నక్కల మీదకి వస్తే వారపదరాల Sepeninggal Maharaj dari rumah Krishnamukti, beberapa utusan Trimurti mengajak bekerja sama Krishnamurti untuk bisa membiarkan mereka mengembangkan koken di atas perkebunan. Namun Krishnamurti menolak mentah-mentah harga tawaran tertinggi dari mereka. Mendengar hal itu, Trimurti pun sangat marah dan mengancam untuk melakukan pembunuhan terhadap keluarga Krishnamukti. Semua penjaga di rumah Krishnamukti mati di tangan suruhan Trimurti. Mereka dihabisi dengan cara yang sangat keji. Krishnamurti yang tahu hal itu segera bersembunyi dengan keluarganya karena mereka sudah menerobos masuk ke rumahnya. Petugas yang menjaga di tempat itu tak ada satupun yang berhasil menghentikan mereka. Hingga tiba-tiba Cinapa muncul di hadapan mereka dan membalas serangan mereka. Namun jumlah anak buah Trimurti yang cukup banyak membuat mereka terdesak. Tak lama pasukan Maharaj datang untuk memberikan bantuan kepada keluarga Krishnamukti. Namun tetap tidak bisa mengalahkan pasukan Trimurti hingga tiba-tiba Maharaj datang. Ia dibebaskan karena kepala kepolisian telah diancam oleh pasukan Maharaj untuk melepaskan kembali Maharaj sampai Maharaj melesaikan tugasnya. Pasukan Maharaj yang melihat datangnya Maharaj segera memberi hormat dan pasukan keluarga Krishnamukti berdecak kagum. Maharaj menyerang mereka satu persatu sambil membuat masakan untuk makan malam Vaishnavi. Dalam penyerangan itu diketahui pengiriman koken telah dalam perjalanan dan akan meninggalkan desa. Mendengar hal tersebut, Maharaj segera meninggalkan mereka setelah mengalahkannya dan menghancurkan pengiriman barang terlarang itu keluar dari desa mereka. Ia membakar habis barang milik Trimurti dan membakar semua anak buahnya. Beberapa orang anak buah Trimurti yang belum mati bersiap menghadapi Maharaj. Salah satu di antara mereka memilih melarikan diri karena tahu siapa yang menghancurkan pengiriman ini. Maharaj terkejut ketika melihat Thakur, salah satu musuh lamanya yang ikut dalam bisnis milik Trimurti. Thakur meminta bantuan pada Chacha, salah satu sniper andal untuk menghabisi Maharaj. Mendengar nama Maharaj, Chacha mengiyakan karena ada dendam pribadi yang ingin ia selesaikan. Thakur meminta Chacha bisa tiba di tempatnya dalam waktu 10 menit. Karena ia pasti akan menghabisi Maharaj. Namun belum juga ia beranjak, ia malah diserang oleh hewan buruannya yang belum mati karena tembakannya. Sementara Maharaj mulai bersiap menghadapi Thakur karena semua anak buahnya telah ia hadapi. Thakur yang begitu ketakutan memilih berlari dan Maharaj tidak akan membiarkannya selamat. Dan tombak panas yang telah ia siapkan berhasil menghabisi Thakur.
Bersama dengan itu, Caca berhasil menghabisi hewan buruannya dan berjanji akan menemui Daku Maharaj dalam waktu dekat. Maharaj yang mengalami banyak luka segera diberi perawatan. Stephen yang menungguinya meminta dokter lebih baik memberikan obat penenang karena ia akan meninggalkan desa Bhopal secepatnya. Karena ia telah menghabiskan banyak orang dan harus dihukum dengan baik. Krishnamukti yang tahu Maharaj terluka parah merasa khawatir. Govind mengatakan kalau Maharaj akan baik-baik saja karena ia adalah orang yang baik yang selalu mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang pernah ditolongnya. Govind mulai menceritakan bagaimana keadaan desanya yang begitu amat sangat kekeringan. Bahkan banyak hewan dan tumbuhan mati karena tidak sanggup menghadapi panasnya. Tiba-tiba air kiriman datang dan mereka membayar 1 koin untuk bisa mendapatkan air yang mereka butuhkan. Penduduk juga dipaksa untuk bekerja di tambang Thakur. Ia yang bekerja sama dengan 3 saudaranya memiliki sifat kejam. Yang sama, bahkan mereka membayar upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang melelahkan. Semua tidak ada yang berani menentang terlebih saudara mereka yang paling muda Baluan. Ia yang sangat tega menyiksa semua penduduk yang membutuhkan air. అన్నలిద్దరిని మించిన చుక్కని మాటు మీ ఊరు మొత్తం Para penduduk kemudian memberanikan diri untuk melaporkan semua kekejaman Thakur bersaudara ke kota. Tiba-tiba Maharaj yang terkenal dengan nama Setaram keluar dari mobilnya dan menerima mereka. Mendengarkan semua keluh kesah warga desa yang sangat kekurangan air, Setaram beserta wanitanya pergi mendatangi Bajarangpur desa yang kekurangan air. Semua warga yang pernah ke kota merasa bahagia melihat kedatangan Setaram dan juga istrinya. Keduanya mulai mencari sumber air yang bisa digali dan melihat kekejaman Thakur bersaudara yang mengirim air dan meminta mereka membayarnya. Setaram benar-benar merasa sedih ketika melihat kehidupan warga di desa itu. Hingga ia benar-benar berpikir keras bagaimana bisa membuat desa ini memiliki air. Setaram mulai mengajukan permintaannya pada kepala daerah Chambal untuk meminta persetujuannya untuk membuka jalan air. Kepala daerah itu menyetujuinya dan meminta mereka menemui keluarga Thakur. Mereka meminta harga yang sangat tinggi untuk bisa membuka sumber air di desa itu. Namun ia terkejut ketika tahu kalau kepala desa di tempat itu adalah istri Thakur sendiri. Thakur mengungkapkan bila istrinya berani memberikan izin kepada Setaram, maka sama saja ia menggali kuburannya sendiri. Mendengar hal itu, Setaram tidak takut sama sekali. Ia malah tetap ingin desa itu mendapatkan air. Semua yang ada di ruangan itu terkejut karena ia adalah orang pertama yang tidak takut dengan Thakur dan keluarganya. Namun sejak kejadian itu semua pihak pemerintahan di Chambal tidak memberikan Setaram jalan untuk memberikan air di desa Bajangrangpur. Setaram terus berusaha, bahkan kali ini ia mengajak beberapa warga untuk menemui MLA dan meminta menyetujui permintaannya. Namun kepergian Setaram malah membuat kesengsaraan warga. Baluan menghabisi semua warga desa tanpa ampun, bahkan membakar semua rumah mereka. Permohonan hidup pun tidak diindahkan hingga tidak ada satupun penduduk yang tersisa. Mereka hanya menyisakan puing-puing rumah dan juga abu. Setaram yang melihat hal itu sangat terkejut, terlebih warga yang ikut ke kota. Mereka menangis memeluk keluarga mereka yang mati dengan sangat keji. Setaram sendiri menangis melihat hal itu. Hatinya benar-benar teriris, terlebih ketika Putri Govind dengan napas terputus-putus mengatakan kalau pelakunya adalah Thakur dan kelompoknya. Setelah mengatakan hal itu, Putri Govind meninggal dunia. Semua benar-benar terpukul, ingatan dan mimpi indah untuk memiliki air pun lenyap. Tak lama, tiba-tiba Thakur datang dan menghantam Setaram tanpa ampun hingga ia tersungkur. Namun semua yang ada di tempat itu terkejut ketika Setaram mulai melawan. Bahkan dengan berani menghabisi Sonpur di hadapan orang-orang di tempat tersebut. Hingga sejak itu penduduk desa memanggil Setaram sebagai Maharaj, yang artinya dewa bagi mereka. Setaram membawa sisa-sisa penduduk untuk menyerang balik Thakur dan keluarganya. Mereka menerobos masuk rumah Thakur dan menghabisi semua orang yang ada di tempat itu, sama seperti Thakur menghabisi dan membakar hidup-hidup warga.
Namun Setaram melarang anak buahnya untuk menghabisi anak-anak dan juga wanita. Akan tetapi Belawan dan Thakur tidak ada di tempat itu. Ia membawa Prithviraj dan ingin menghabisinya. Istri Thakur memohon hingga Setaram bisa menghentikannya. Setaram mencoba tenang dan mulai menjelaskan kejahatan seperti apa yang dihadirkan suaminya dan kakak-kakaknya. Ia menangis menceritakan tentang kekejaman yang dilakukan mereka baru saja. Pembalasan yang ia lakukan tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Para penduduk itu tidak butuh apa-apa, hanya membutuhkan air. Namun bukan air yang mereka dapatkan, melainkan penyiksaan yang luar biasa. Hingga kesabaran Setaram pun habis. Ia menghabisi Prithviraj sekaligus di hadapan orang-orang yang ada di tempat itu. Setaram meminta istri Balwan untuk segera datang menemui mereka karena kematian Balwan akan segera tiba. Sejak kejadian itu, kekejaman Balwan semakin jadi. Mereka menghabisi orang-orang yang berpihak pada Setaram dan meminta orang-orang di pihak pemerintah untuk bisa menangkap Setaram dan anak buahnya. Sementara Setaram dan anak buahnya malah mematangkan diri untuk menghadapi Balwan dan pasukannya. Mereka menyiapkan semua senjata dengan membuatnya sendiri. Thakur berhasil menemukan istri Setaram dan menahannya. Mereka bahkan dengan keji mencoba menghabisinya yang dalam kondisi hamil. Sama. Namun tiba-tiba keajaiban datang. Badai datang menerjang gurun itu dan beberapa pasukan berkuda datang untuk menyerang Thakur dan kelompoknya. Istri Setaram mengatakan kalau semua penculikan ini rencana dari mereka agar membuat Thakur bisa keluar dari persembunyiannya. Di tengah badai pasir di gurun itu, semua anak buah Setaram menyerang anak buah Thakur hingga mereka kewalahan. Bahkan Thakur sendiri ketakutan. Ia tersungkur ketika melihat Setaram ada di dekatnya. Setaram meminta salah satu penduduk untuk mencambuk Thakur, sama seperti Thakur mencambuk mereka bila mereka membuat kesalahan. Dalam keadaan terdesak, Thakur mengancam kalau Setaram akan mendapatkan balasan dari Balwan. Namun dengan cepat Setaram menghabisi Thakur tanpa ampun. Atas pembunuhan yang dilakukan oleh Setaram, kini ia menjadi buronan di kota itu. Namun orang-orang yang tahu Setaram adalah Daku Maharaj malah mendukung setiap perjuangan yang dilakukan oleh Maharaj. Mereka mengikuti kegiatan berlatih, menembak dan bela diri untuk melindungi kelompoknya. Setaram yang khawatir dengan istrinya memintanya kembali pulang ke kota, namun istrinya malah merasa nyaman bila berada dekat Setaram dan memilih melahirkan di tempat ini. MLA yang tidak berfungsi untuk menemukan keberadaan Maharaj membuat Balwan benar-benar marah. Hingga ia memutuskan untuk menyuruh Chota Thakur keponakannya untuk menculik istri Maharaj yang tengah berdoa di kuil. Ia mencari setiap sudut kuil itu, namun Nandini yang melihat istri Setaram memilih menyembunyikan dari Chota Thakur. Ia mengakui kini suaminya benar-benar serakah dan ia mengakui kebenaran yang dimiliki Setaram, bahkan ia yang memberitahu secara tidak langsung pada warga desa tentang Setaram. Hingga mereka pergi ke kota, Nandini berharap bisa bertemu lagi dengan istri Setaram. Kegagalan menculik istri Setaram membuat MLA merasa kesal karena ia bisa terancam oleh Balwan. Tapi tiba-tiba Setaram muncul dengan anak buahnya dan menyandera MLA dengan bahan peledak di lehernya. Ia dibawa dan diminta membeberkan bisnis-bisnis milik Balwan. Ia mengatakan bisnis obat-obatan terlarang yang berkembang pesat di Tamil Nadu dan menjualnya di berbagai negara. Mereka menanam dan memproduksi sendiri. Pengakuan Madhya tadi direkam oleh Setaram dan meminta Nandini untuk bisa membawanya ke jalur hukum. Namun Balwan yang tahu istrinya diam-diam mengkhianatinya mengatakan pada Maharaj, ia tidak segan-segan untuk menyakiti istrinya. Ia juga meminta Maharaj untuk datang ke Delhi atau ia akan menghabisi Nandini. Maharaj terdiam dan memutuskan teleponnya. Ia terbayang kejahatan yang pernah dilakukan oleh Balwan terhadap orang-orang desa hingga ia memikirkan nasib Nandini yang seorang diri berada di kediaman Balwan yang kejam. Balwan mengatakan bila Maharaj mati ia akan melanjutkan mimpi-mimpinya yang terhalang. Balwan pun marah ketika mendengar Nandini malah membela Maharaj hingga ia mendorong Nandini dan membuat putri mereka terbentur dinding dan tidak sadarkan diri. Nandini memberontak dan melarikan diri membawa putrinya.
Balwan membawa senjata api menembaki istrinya yang tengah berjuang untuk menyelamatkan putri mereka. Di saat bersamaan Maharaj muncul dan menyelamatkan Nandini yang memeluk putrinya. Melihat Maharaj datang, semua anak buah Balwan segera berkumpul dan menyerang Maharaj. Perkelahian terjadi di tempat itu. Nandini yang sudah banyak kehabisan darah merintih memohon pada Maharaj. Dengan cepat Maharaj menghentikan serangannya dan mendekati Nandini serta putrinya. Tak lama warga datang membawa obor memenuhi rumah itu. Balwan dengan cepat diselamatkan oleh Chota agar tidak dihabisi oleh warga. Nandini tidak bisa diselamatkan. Ia berpesan agar putrinya diserahkan kepada keluarganya di Tamil Nadu, Krishnamurti. Ia memohon agar Maharaj bisa melindungi putrinya seperti putrinya sendiri. Maharaj mengiyakan dan berjanji akan menjaga putri kecil Nandini Vaisnawal untuk bisa diserahkan pada Krishnamurti, dan ia menyerahkan diri ke pihak kepolisian untuk bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Krishnamurti yang mendengar hal itu menangis haru. Ia tidak menyangka putrinya akan meninggal di tangan suaminya sendiri. Suami yang ia pilih dan tidak direstui oleh keluarganya. Krishnamurti mengatakan tidak akan bisa membalas semua kebaikan yang dilakukan Maharaj terhadap keluarganya. Di tengah keharuan mereka, tiba-tiba helikopter mendarat dan Caca yang dikenal dengan Balwan datang dan menembaki penjaga yang ada di tempat itu. Maharaj yang tengah mendapatkan perawatan intensif segera melarikan diri dari ruangannya dan disembunyikan di sebuah tempat. Stephen Raj mulai bergerak melindungi Maharaj. Ia menembak anak buah Balwan yang menyerangnya. Namun Krishnamurti yang membawa Maharaj tidak bisa bergerak ketika anak buah Balwan datang. Akan tetapi tiba-tiba Trimurti datang dan melindungi mereka. Ia mengatakan kalau ia memiliki dendam pribadi pada Balwan dan ia mau Balwan mati di tangannya. Balwan akhirnya datang menemui mereka. Vaisnavi yang merupakan putrinya terkejut ketika melihat sosok ayahnya. Ia yang masih merekam bagaimana ibunya mati di tangan ayahnya benar-benar merasa ketakutan ketika melihat ayahnya. Ia berlari menghindari kejaran ayahnya dan mendekati Maharaj. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Maharaj yang tahu Vaisnavi dalam bahaya segera bangkit dan siap menghadapi Balwan. Namun kekuatan Maharaj yang belum pulih benar tidak mampu menghadapi Balwan yang menyerangnya bertubi-tubi. Hingga ia berhasil mengambil pelatuk Balwan yang ingin mengarahkan pada Vaisnavi. Sampai-sampai peluru di dalam senjata tersebut menghambur. Maharaj bangkit dan menembaki semua orang yang ada di tempat tersebut. Vaisnavi pun segera dibawa untuk berlindung dari serangan orang-orang jahat. Balwan yang melihat pertarungan Maharaj mengatakan kalau Daku Maharaj telah bangkit dan dengan cepat ia mendekatinya dan menyerangnya lagi. Namun kali ini ia yang berulang kali tersungkur dan terkena tikaman pisau dari Maharaj. Balwan dalam kondisi lemah bisa membalikan keadaan hingga Maharaj berhasil ditikam dan ia mengatakan akan kembali membangun pemerintahannya. Mendengar hal itu, kekuatan Maharaj bangkit dan menghabisi Balwan dengan cepat. Film pun selesai.